Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Damayanti, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai model-model perencanaan pembangunan. Langsung saja kita memasuki materi pertama, yaitu pengertian. Nah, di sini ada menurut Todaro pada tahun 1986 dalam buku Perencanaan Pembangunan, model dan metode perencanaan pembangunan ekonomi merupakan usaha secara sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa hal, bahkan mengendalikan perubahan dalam variabel-variabel ekonomi yang utama. Misalnya seperti PDB, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain. Nah, model pembangunan ekonomi merupakan seperangkat hubungan terorganisasi yang berfungsi untuk suatu kesatuan perekonomian. Misalnya seperti rumah tangga, individu, nasional, dan internasional. Dengan seperangkat asumsi-asumsi yang disederhanakan, pemilihan model akan sangat tergantung kepada kematangan perekonomian yang ada, bagaimana struktur kelembagaan ekonomi dan peranan sektor swasta versus sektor pemerintah dalam pembangunan, ketersediaan data dan informasi, dan kendala-kendala operasional tertentu, misalnya kalangan modal, devisa, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya yaitu model-model perencanaan pembangunan. Nah, model-model perencanaan pembangunan ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu model agregat, yang kedua model input-output dan proyeksi sektoral, yang ketiga penilaian proyek dan analisis manfaat biaya sosial. Nah, yang pertama yaitu model agregat, tipe model perencanaan yang paling sederhana, yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dan menyangkut komponen-komponen agregat seperti konsumsi, produksi, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain-lain. Nah, model ini biasanya digunakan untuk menentukan laju pertumbuhan PDB dengan asumsi yang disederhanakan. Model perencanaan pertama dan pemula yang digunakan hampir semua oleh negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat. Lalu yang kedua adalah model input-output dan proyeksi sektoral. Nah, gagasan dasar pendekatan lain yang jauh lebih canggih terhadap perencanaan pembangunan menggunakan beberapa varian model antar industri atau interindustri model atau model input-output. Pendekatan ini memperhitungkan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi dalam sektor-sektor industri yang utama senantiasa saling berhubungan satu sama lain dalam suatu bentuk himpunan persamaan aljabar yang multitan yang pada akhirnya akan menunjukkan proses produksi atau teknologi yang digunakan dalam masing-masing sektor industri. Lalu yang ketiga dan yang terakhir yaitu penilaian proyek dan analisis manfaat biaya sosial. Nah, meskipun lembaga-lembaga perencanaan di negara-negara berkembang pada umumnya masih menggunakan output-input sektoral yang telah disederhanakan, namun pada kegiatan operasional sehari-harinya, mereka lebih memperhatikan alokasi dana investasi pemerintah yang selalu terbatas berdasarkan teknik analisis makroekonomi yang dikenal dengan nama penilaian proyek. Nah, namun hendaknya hubungan intelektual dan operasional antar 3 teknik perencanaan yang penting tersebut tidak diabaikan. Model pertumbuhan makro menyusun strategi yang luas yang bila disertai dengan analisis output-input akan pelaksanaan upaya pemenuhan target sektoral domestik secara konsisten, sedangkan penilaian proyek khusus dirancang untuk menjamin terciptanya perencanaan proyek yang efisien untuk masing-masing sektor, menunjukkan proses produksi dan teknologi yang digunakan dalam masing-masing sektor industri. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu sistem perencanaan pembangunan di Indonesia.
Nah, perencanaan pembangunan nasional dari perspektif top-down atau central approach bisa dideskripsikan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah rencana jangka panjang, yang kedua rencana jangka menengah, yang ketiga rencana pembangunan daerah, yang keempat rencana pembangunan tahunan. Nah, yang pertama yaitu rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang dalam pembangunan nasional sebelum era reformasi dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang merupakan ketetapan MPR. Yang kedua, rencana jangka menengah. Nah, pada pola umum pelita digariskan tujuan, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan secara umum dan dalam bidang-bidang serta sektor-sektor. Lalu yang ketiga, rencana pembangunan daerah. Nah, dari rencana jangka menengah atau replita diadakan pembagian ke dalam sektor-sektor pembangunan maupun dalam rencana pembangunan wilayah-wilayah atau provinsi. Nah, yang keempat yaitu rencana pembangunan tahunan. Perencanaan pembangunan tahunan tercermin dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari replita. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu model perencanaan sosial. Nah, ada 4 model perencanaan sosial yang memuat prinsip-prinsip perencanaan secara tersendiri. Menurut Gilbert dan Spaes pada tahun 1997 dalam Soeharto, membangun masyarakat memberdayakan rakyat pada tahun 2009. Yang pertama yaitu model rasional komprehensif. Yang kedua, model inkremental. Yang ketiga, model pengamatan terpadu. Yang keempat, model transaksi. Nah, yang pertama yaitu model rasional komprehensif. Nah, model tersebut merupakan model yang paling terkenal dan luas diterima oleh para pembuat keputusan. Nah, prinsip utama dalam model ini adalah bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang teratur dan logis. Nah, model ini sangat menekankan pada aspek teknis metodologis yang didasarkan pada fakta-fakta, teori-teori, dan nilai-nilai tertentu yang relevan. Nah, dalam model ini, masalah yang ditentukan harus didiagnosis. Ditentukan pemecahannya melalui perencanaan program yang komprehensif, kemudian diuji efektivitasnya sehingga diperoleh secara pemecahan masalah dan pencapaian tujuan yang baik. Nah, lalu yang kedua, model inkremental. Nah, kekurangan dalam model komprehensif rasional komprehensif melahirkan inkremental atau model penambahan, yaitu prinsip utama model ini mensyaratkan bahwa perubahan-perubahan yang diharapkan dari perencanaan tidak bersifat radikal. Nah, melainkan hanya perubahan-perubahan kecil saja atau penambahan-penambahan pada aspek-aspek program yang sudah ada. Nah, prinsip ini berbeda dengan model perencanaan yang pertama, yang menekankan perubahan-perubahan fundamental. Nah, model ini menyarankan bahwa perencanaan tidak perlu menentukan tujuan-tujuan dan kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mencapainya. Nah, lalu yang ketiga, model pengamatan terpadu. Model pengamatan terpadu ini atau pelayanan campuran, model ini merupakan jalan tengah dari model-model pertama dan yang kedua yang memadukan unsur-unsur yang terdapat pada kedua pendekatan di atas. Nah, yakni mengenai keputusan fundamental dan inkremental. Keputusan yang fundamental dilakukan dengan menjajahi alternatif-alternatif utama di hubungan dengan tujuan. Nah, tetapi tidak seperti pendekatan rasional. Hal-hal yang detail dan spesifik diabaikan sehingga pandangan yang menyeluruh dapat diperoleh. Nah, lalu yang keempat yaitu model transaksi. Prinsip utama model ini menekankan bahwa perencanaan melibatkan proses interaksi dan komunikasi antara perencanaan dan para penerima pelayanan. Oleh karena itu, model ini menyarankan bahwa perencanaan harus
dapat menutup jurang komunikasi antar perencanaan dan penerima pelayanan yang membuat program-program. Nah, caranya dapat dilakukan dengan mendengarkan transaksi yang bersifat pribadi, baik lisan maupun tulisan, secara terus-menerus di antara mereka yang terlibat. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.